Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michela dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Kabar pertama datang dari konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 yang digelar di Jerman pada Senin 27 Juni 2022. Indonesia yang diundang sebagai negara mitra turut menyampaikan suaranya lewat Presiden Joko Widodo. Nah, Jokowi meminta negara G7 bersama G20 segera menyelesaikan krisis pangan global. Oh ya, selain menghadiri KTT G7, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan 9 kepala negara dan organisasi. Dalam pertemuan itu mereka membahas soal penguatan kerjasama bilateral, perang di Ukraina hingga kondisi pangan dunia. Kabar selanjutnya masih dari agenda kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi. Dari Jerman, Jokowi langsung berangkat ke Ukraina dan Rusia dalam rangka mendamaikan kedua negara itu. Dalam pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina pada 29 Juni 2022, setidaknya ada 4 hal utama nih yang dibicarakan Jokowi. Antara lain, mendorong perdamaian antara Ukraina dengan Rusia, menawarkan diri sebagai pembawa pesan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, mengundang Zelensky hadir di KTT G20 di Bali, dan juga berdiskusi soal kenaikan harga pangan dan energi global. Sementara dalam pertemuannya dengan Putin di Moskwa, Rusia pada 30 Juni 2022, Jokowi membahas 5 poin penting. Beberapa di antaranya soal penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, kerjasama Indonesia dengan Rusia, hingga pesan Zelensky kepada Putin. Nah, dalam pembicaraan itu, Putin pun berjanji akan menjamin alur pasokan pangan dan pupuk dari Rusia maupun Ukraina. Мы с ними заочно дискутируем на все эти темы, можно дискутировать сколько угодно, но сейчас нужно принимать какие-то действия для того, чтобы ситуация не стала трагической. Kita lanjut ke kabar lain yang lagi rame dibicarain nih. Apalagi kalau bukan soal polemik perusahaan bar dan kafe Holy Wings di Jakarta. Pasalnya, belum lama ini, poster promosi minuman beralkohol Holy Wings di media sosial menuai kecaman dari masyarakat karena dinilai memuat unsur penistaan agama. Nah, setelah kasus ini ramai, sebenarnya pengacara sekaligus salah satu pemilik saham Holy Wings, yaitu Hotman Paris Hutapea, sudah meminta maaf pada Ketua MUI Khalil Nafis. Namun laporan masyarakat terkait kasus ini tetap berjalan dan polisi menetapkan 6 pegawai Holy Wings sebagai tersangka. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mencabut izin usaha 12 outlet Holy Wings karena tak sesuai ketentuan. Polemik ini pun berbuntut panjang dengan penutupan beberapa gerai Holy Wings di daerah lainnya seperti Tangerang, Bandung, hingga Semarang. Kita lanjut ke kabar berikutnya. Umat Islam kembali melaksanakan Hari Raya Idul Adha pada tahun 2022. Sejauh ini pemerintah, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, serta Muhammadiyah telah menetapkan waktunya sendiri-sendiri. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1 Zulhijjah 1443 Hijriah
jatuh pada Minggu 10 Juli 2022. Hal ini sama dengan PBNU yang juga menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Minggu. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijjah pada Sabtu 9 Juli 2022. Namun Majelis Ulama Indonesia mengingatkan supaya perbedaan tersebut tidak membuat masyarakat terpecah belah. Berita selanjutnya tentunya membuat kalian yang berprofesi sebagai ASN, TNI Polri, dan pensiunan berbahagia nih. Sebab pemerintah telah mencairkan gaji ke-13 mulai kemarin 1 Juli 2022. Gak tanggung-tanggung, anggaran gaji ke-13 tahun ini naik sekitar 5,3 triliun rupiah menjadi 35,5 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, gaji ke-13 ini juga berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya. Kini komponen gaji juga disertai 50% tunjangan kinerja. Lanjut ke kabar berikutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggal dunia. Kabar ini dikonfirmasi oleh salah satu elit PDI Perjuangan, Junimart Girsang. Menurut Junimart, Cahyo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal dunia, Cahyokumolo memang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo selama 2 pekan. Ia meninggal dunia usai mengalami komplikasi organ dalam. Demikian Populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Happy weekend!